Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurdin waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasul nabiyyin karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-26 ini. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita bernapas. Allah masih memberikan kita kesehatan. Dan Allah pun masih memberikan kita kesempatan. Sehingga dengan semua itu, kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Melaksanakan ibadah kita. Yang tentu, semua itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan, Allah terima. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam atas baginda kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, tabi'ut tabi'in, khususnya umatnya, yaitu umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan sebatnya pada hari kiamat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni ahihi. Yang artinya adalah Allah akan selalu menolong seorang hamba apabila hamba itu menolong saudaranya. Hadis sahih. Sekali lagi, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni ahihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba apabila hamba itu menolong saudaranya. Hadirin rahimakumullah. Allah akan selalu menjaga kita, selalu memantau kita, lindungi kita apabila kita menolong saudara kita, menolong sahabat kita, menolong semua orang yang membutuhkan kita. Nah, ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah akan selalu memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Yang apabila hamba itu menolong saudaranya, membantu saudaranya, peduli sama saudaranya, caring and sharing sama saudaranya. Karena kalau kita menolong saudara kita,
maka tentu semua itu akan kembali dari kita sendiri. Kita sering menolong orang, maka pasti kita akan sering ditolong orang. Itu hukum alam. Hadirin rahimakumullah, tapi dengan syarat. Ketika kita menolong seorang, menolong sahabat kita, saudara kita, maka tolonglah dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikhlas menolong seorang, ikhlas beribadah, ikhlas bersedekah, dan ikhlas dalam beramal. Ini kuncinya Allah akan menerima amal ibadah kita apabila kita ikhlas melakukan semuanya. Untuk itu hadirin rahimakumullah, marilah kita berusaha dan belajar untuk ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bersedekah. Karena ikhlas adalah kunci amal kita, ibadah kita, setelah kita akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tolong orang karena kita ingin dipuji orang. Nauzubillah. Subhanauzubillahi min zalik. Dan kita sholat supaya kita dipuji orang bahwa ini sholatnya bagus, ini sholatnya rajin. Kenapa orang kagum semuanya, orang bangga sama mereka. Nauzubillah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sholat, kita beramal, kita bersedekah sebenarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sedekah, kita sholat, kita ibadah hanya mengharapkan pujian orang lain, mengharapkan pujian manusia. Maka ini yang tidak benar. Orang seperti Allah benci sekali. Untuk itu marilah kita belajar, berusaha untuk menjadi hamba yang selalu ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, dan ikhlas dalam bersedekah. Hadirin rahimakumullah, amal kita, ibadah kita, sholat kita akan Allah terima dengan dua syarat. Yang pertama adalah an-niyah. Niat kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tolong orang, bantu orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena orang lain, bukan karena manusia, dan bukan karena orang tua kita. Hati-hati hadirin rahimakumullah. Jangan sampai kita menolong orang karena kita mengharapkan simpati orang, mengharapkan pujian orang, mengharapkan kebanggaan orang. Kita berusaha dan belajar dari sekarang untuk sholat, ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin, banyak yang kita temukan di luar sana. Mereka berpuasa. Kenapa? Karena Allah takut sama istrinya. Mereka puasa kenapa? Karena mereka takut sama orang tuanya. Mereka puasa kenapa? Karena mereka takut sama anak-anaknya dimarahin. Auzubillah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sholat, puasa, beramal, niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seperti ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan kita, memudahkan rezeki kita, dan menjaga kita. Dan akan menjadikan kita sebagai apa? Sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup kita indah, hidup kita bahagia, hidup kita itu indah sekali, bahagia sekali apabila kita beramal, beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niat kita. Yang kedua adalah kita harus ibadah, harus sholat, sedekah dengan cara yang benar. Jangan sampai kita sedekah dengan harta yang haram, harta yang subhat. Hati-hati hadirin rahimakumullah. Ini bulan puasa, bulan yang agung, yang mulia,
yang Allah turunkan maghfirahnya pada bulan ini, Allah turunkan rahmatnya pada bulan ini. Jangan sampai kita rusak bulan ini dengan perbuatan kita, dengan dosa-dosa kita, sehingga semua amal kita, ibadah kita itu sia-sia, nggak ada gunanya. Karena kita tidak menjalankan dengan benar sesuai hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin aisalahu min siyamhi ilal ju' wal atos." Berapa banyak manusia yang berpuasa itu mereka tidak mendapatkan pahala. Tapi apa? Mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena mereka itu tidak sempurna pahala puasanya. Tidak sempurna mereka berpuasa. Ketika mereka berpuasa, mereka menggibah orang. Ketika puasa, mereka berdusta, berbohong. Ketika berpuasa, mereka tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpuasa karena takut istrinya, takut suaminya, takut orang tuanya. Maka inilah yang mendapatkan ilju wal atos. Mereka yang mendapatkan kelaparan dan kehausan, namun pahalanya tidak mendapatkan satupun karena perbuatan mereka. Begitu marilah kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, salat karena Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang bagus dan cara yang benar, tentunya Allah sukai dan Allah ridhoi. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita gunakan sisa Ramadan ini. Dan tinggal 6 hari kita akan selesai bulan Ramadan. Kita gunakan momen ini dengan banyak beristighfar kepada Allah SWT, taubat kepada Allah SWT, banyak zikir kepada Allah SWT, dan banyak berbuat amal soleh. Karena malam ini tinggal 4 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan bulan ini, karena sangat penting untuk kita pahami bersama bagaimana pentingnya, bagaimana urgensinya arti dari bulan Ramadan. Karena apa? Karena Allah menurunkan segala rahmatnya, maghfirahnya, rezekinya pada bulan ini. Maka sungguh binasa, sungguh frustasi, sungguh sia-sialah orang-orang yang ketika bulan Ramadan mereka lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berzikir, tidak bersedekah, tidak beramal, maka sungguh sia-sialah. Sungguh merugilah orang-orang seperti itu. Ulaikumul khasirun, mereka orang yang merugi. Namun kabar gembira bagi orang-orang yang ketika mereka menghadapi bulan puasa ini, mereka selalu beristighfar, bertahmid, bertakbir, sedekah, rajin sholat qiyamul lail, sholat tarawih, witir. Maka sungguh bahagialah, selamatlah, beruntunglah hamba-hamba seperti ini. Mereka selalu ingat kepada Allah SWT. Semua amal mereka karena Allah SWT. Apa yang mereka kerja karena Allah SWT. Semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Maka orang seperti ini ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses baik dunia maupun akhirat. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu mari kita gunakan bulan ini yang mulia ini, yang agung ini, untuk selalu bersedekah, saling tolong menolong sama sahabat kita, masyarakat kita, saudara kita. Jangan pernah malu bersedekah kalau kita miskin. Jangan pernah kita malu sholat kalau kita banyak dosa. Hadirin rahimakumullah. Allah tidak melihat orang itu kaya, orang itu rajin ibadah,
banyak hartanya, tapi Allah melihat hati hamba-hambanya dan amalnya. Karena Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak akan melihat Anda semua dari bentuk tubuh kalian, bentuk harta kalian, bentuk badan kalian, tapi Allah melihat hati-hati kalian, Allah melihat amal kalian. Jadi mari, mumpung kita masih bisa bernapas, bisa hidup, mari kita gunakan amal kita. Kita gunakan sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mari belajar bersedekah, menolong orang, membantu orang. Lagi zaman sekarang ini, kondisi saat ini, banyak orang yang di PHK, yang kelaparan, kurang bahan pokok, kurang makan, butuh pertolongan kita semuanya karena pandemi virus COVID-19 ini. Orang semua di PHK, di besar-besaran, semua perusahaan berlibur, pada tutup, sehingga berdampak pada ekonomi Indonesia yang begitu menyedihkan sekali. Disinilah kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kita mulai sekarang bismillah. Nawaitu kita bantu teman kita, bantu sahabat kita semampu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita Allah akan menguji keimanan kita di sini. Apa kita mampu untuk menolong orang, menginfakkan harta kita sedikit untuk orang yang membutuhkan. Ini sangat penting sekali, perlu sekali, urgen sekali untuk kita bantu sahabat-sahabat kita, bantu saudara kita yang membutuhkan makan. Mereka itu di PHK besar-besaran. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa pulang karena tidak ada uang. Mereka tidak bekerja. Mereka mengundurkan diri di PHK sehingga mereka tidak bisa membayar kos, tidak bisa makan. Bismillah, iman kita diuji Allah SWT. Mari kita gerakkan iman kita, gerakkan hati kita untuk caring sama sahabat-sahabat kita. Mari tolong mereka, bantu mereka semampu kita, seilas kita. Karena inilah tempatnya kita melihat bagaimana kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bagaimana kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya kita mulai sekarang kita bantu tolong teman-teman kita. Tolong sahabat-sahabat kita. Karena Allah Sami'un Alim. Allah melihat, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Lagi hadirin rahimakumullah, bulan ini, bulan yang agung ini, tidak akan pernah rugi kita berbuat baik kepada sahabat kita. Tidak akan selesai kita memberikan kebaikan kepada sahabat kita di bulan suci ini, karena Allah pasti membalas dengan berlipat-lipat ganda. Untuk itu hadirin rahimakumullah, mari kita selalu sharing dan sharing kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali, dan kita bisa lagi beribadah kembali di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang faktanya di lapangan banyak, saudaraku, banyak orang rajin sholat di masjid, baca Quran di masjid, dan sekarang terganggu dengan wabah ini, dengan pandemi ini, sehingga apa, mereka beribadah di rumah mereka, sholat di rumah mereka, semua dikerjakan di rumah. Tapi hadir rahimakumullah, jangan khawatir, jangan takut, karena itu sama pahalanya. Walaupun kita ibadah di rumah, baca Quran di rumah, sholat di rumah, insya Allah pahala sama dengan kita sholat di masjid berjamaah. Karena ini merupakan sebuah wabah, penyakit yang sangat berbahaya kalau kita berkerumun,
Kalau kita berkumpul, maka untuk mengantisipasinya, mari kita jaga diri kita. Untuk bisa disiplin, menjaga peraturan pemerintah, agar kita bisa selamat dari wabah ini. Mudah-mudahan kita semua ini, semuanya yang di sini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari mara bahaya COVID-19 ini. Agar kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah dengan tenang dan nyaman bersama keluarga kita tercinta. Hadirin rahimakumullah, banyak di luar sana, mereka setiap hari berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam terus, sehingga kepedulian sama anaknya, sama istrinya kurang peduli. Dan sekarang inilah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkumpul sama anak kita, saudara kita, agar kita bisa melihat bagaimana kondisi mereka, bagaimana mereka bekerja di rumah, dan bagaimana kita cinta kepada anak kita. Inilah saatnya kita melihat dan cinta kepada istri kita, anak kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita menjaga istri kita, menjaga anak kita, ordua kita dari segala hal yang berimpact negatif. Dan kita bisa sholat di rumah, ibadah di rumah dengan bahagia, dengan indah, dengan bahagia, penuh kesenangan. Karena indahnya kesenangan itu, indahnya kebahagiaan itu. Dengan apa? Dengan kita berkumpul bersama keluarga di rumah. Sehingga apa? Akan tercipta baiti jannati, rumahku, surgaku. Inilah pesan Rasulullah. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Rumah itu seperti surga Allah. Kalau apa? Kita bisa menjaga istri kita, membimbing istri kita, membimbing anak kita untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin rahimakumullah, mari kita gunakan sisa Ramadan ini dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang tentunya akan berdampak kepada diri kita dan keluarga kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, itu marilah kita selalu belajar dan berusaha untuk ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bersedekah. Dengan semua ini akan datang pada diri kita kebahagiaan, ketentraman, kedamaian karena amal dari perbuatan kita sendiri. Inilah harapan kita semua hadirin. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala hidup kita itu bahagia, hidup kita itu damai dan sakinah mawaddah. Maka kuncinya adalah kita belajar ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, dan ikhlas dalam membantu teman-teman kita tanpa melihat dan tanpa meminta imbalan dari mereka semua. Cukup Allah sebagai pelindung kita. Allah sebagai pelindung kita. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan pastinya adalah Allah akan selalu menolong hamba-hambanya, memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, bila hamba itu selalu peduli dan menolong saudara-saudaranya. Tapi dengan syarat ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala penyakit ini, segala wabah ini, pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dengan sahabat kita, bertemu dengan
orang tua kita yang bertemu dengan saudara kita semua, muslim. Untuklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, agar kita semua hidup dengan indah dan kita bisa bekerja kembali dengan normal karena virus ini segera berakhir. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa sujudana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal basya ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma dafa'anna al-bala annal ghala wal bala wal waba wal basya ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa kita amalkan bersama saudara kita, bersama istri kita, bersama sahabat kita, dan kita bisa hidup dengan tenang, dengan damai, dengan sentosa kalau kita mampu melaksanakan semua ini dengan ikhlas. Ikhlas dalam beramal tentu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Ikhlas dalam beribadah tentu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan orang tua kita dan keluarga kita. Untuk itulah mudah kita berikhlas, belajar berikhlas dalam segala hal yang tentunya itu positif untuk diri kita. Mari kita dari sekarang kita berjuang dan berjuang untuk belajar dan berusaha untuk ikhlas dalam segala amal-amal kita. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.